Match ke-18 kembali lagi mempertemukan Tira Persikabo Bogor versus Persebaya Surabaya yang akan bermain pada hari Senin tanggal 10 Januari dan kick off pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Dan sesuai dari tata saya akan bermain di Stadion Kapten Iwayang Dipta, Gianyar, Bali. Seperti biasa, saya akan mempreview terlebih dahulu data yang dimiliki dari Persebaya Surabaya dan Persikabo Bogor, dan saya akan memprediksi skor itu berdasarkan dari data kedua tim, karena data itulah sumber yang fakta dan real. Maka dari itu kalian jangan skip video ini hingga akhir, karena saya ingin mengajak kalian juga untuk sama-sama menyimpulkan apakah tim kebanggaan kalian, kecintaan kalian, kesayangan kalian ada perkembangan yang naik atau turun. Maka dari itu jangan skip video ini hingga akhir. Dan tentunya sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Dan di sini saya hanya membantu memprediksi berdasarkan sumbernya, yaitu dari data yang dimiliki baik dari Persikabo Bogor dan Persebaya Surabaya. Maka dari itu kembali lagi saya ingatkan, belum tentu diprediksi skor yang saya buat ini itu fix benar 100%. Karena pada dasarnya pertandingan sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Kalau begitu kita langsung saja masuk atau mempreview terlebih dahulu dari peringkat klasemen dan segmen klasemennya. Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat keempat, artinya berada di tim segmen papan atas, dan Persikabo Bogor berada di peringkat ke-13, artinya masih masuk di dalam segmen papan bawah Liga Indonesia. Dan ini saya tampilkan datanya kenapa Persebaya disebut di peringkat papan atas dan Persikabo Bogor di segmen papan bawah. Ini saya tampilkan datanya. Jadi sepintas saja kita melihat dari peringkat klasemen atau segmennya, mungkin memang Persebaya yang lebih diunggulkan. Tapi kita tidak boleh memberikan suatu pandangan hanya dari data klasemennya saja, peringkat dan segmennya. Tapi kita juga harus membahas bagaimana nanti Persikabo Bogor akan menghadapi Persebaya Surabaya yang berada di tim segmen papan atas. Maka dari itu kita harus mempreview terlebih dahulu, baru kita menyimpulkan. Itu lebih enak, ya. Jadi kita langsung saja menyimpulkan Persikabo Bogor yang notabene dia sebagai tim tuan rumah, walaupun di sini bermainnya netral. Kita langsung bahas Persikabo Bogor dari statistik data klasemennya. Persikabo Bogor sekarang berada di peringkat ke-13 dari 17 pertandingan, berhasil mencetak 4 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Dari 17 pertandingan berhasil mencetak 26 gol dan kemasukan 20. Jadi agregat golnya plus 6 dan poinnya 19. Kita langsung bahas untuk statistik lini depan atau pemain yang mencetak gol bagaimana untuk Persikabo Bogor. Kita bahas Persikabo Bogor ya di lini depannya. Persikabo Bogor dari 17 pertandingan itu berhasil mencetak 26 gol dengan persentase rata-ratanya 1,53%. Dan kemenangan terbesarnya yaitu 5-0 atas Persiraja Banda Aceh. Jadi kita langsung bahas standar untuk tim segmen papan atas Liga Indonesia itu 1,5% ya. Dan ini Persikabo Bogor walaupun berada di segmen papan bawah, tapi jika kita ikutkan ke standarnya tim segmen papan atas ya, lini depannya itu juga sudah bagus ya. Artinya sudah melebihi dari 1,5%. Jadi untuk lini depan Persikabo Bogor ya, atau pemain yang bisa mencetak gol, itu power mencetak golnya sudah aman, gak ada masalah sebenarnya. Dari keseluruhan ya, kita bahas ini keseluruhan 17 pertandingan. Itu udah bagus, power mencetak golnya sudah bagus, dan sekarang memang levelnya berada di power mencetak kemenangan. Ini dengan persentase 1,53%, yang artinya di atas 1,5% sesuai standar tim segmen papan atas. Ya kesimpulannya Persikabo Bogor sekarang sedang mencari konsistensi power mencetak kemenangan. Karena kalau power mencetak gol itu sudah tidak ada masalah lagi. Dengan kesimpulan persentase 1,53%. Ya, tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persikabo Bogor ada peningkatan ataukah ada penurunan di statistik lini depannya. Nanti kita lihat sama-sama di 3 pertandingan terakhir. Dan kita juga, saya harus membahas masalah pemain yang paling banyak berkontribusi juga. Dan di sini mohon maaf jika data saya belum update. Jadi saya bacakan yang mungkin ada pemain yang keluar ya, yang sudah dijual. Tapi saya simpulkan ini karena data saya belum update. Jadi saya munculkan yang
Mungkin ada pemain yang sudah dijual, saya nggak terlalu mengikuti soalnya ya. Persikabo Bogor itu di top skor ada Ciro ya yang mencetak 12 gol dan dibantu dari 2 titik putih. Lalu ada Dimas Derajat yang mencetak 5 gol. Dah, sisanya hanya itu saja. Saya ambil tuh yang minimal 3 gol. Tapi dari Persikabo Bogor pemainnya tidak ada yang mencetak 3 gol minimal. Tapi ada yang 2, 1-1 tuh masih ada lagi. Tapi saya ambil yang minimal 3. Kebetulan di Persikabo tidak ada yang mencetak 3 gol kecuali Ciro saja dan Dimas Derajat ya. Jadi ada 2 pemain di top skor. Lalu top asisnya ada Bayau yang mencetak 3 asis, lalu ada Dimas Derajat kembali mencetak 3 asis, lalu ada R Sugeng mencetak 3 asis dan Ciro kembali 2 asis dan F Andika 2 asis. Jadi kalau boleh dibilang top asisnya ada 5, tapi di situ ada nama Ciro juga dan Dimas Derajat, maka dari itu total pemain yang paling banyak berkontribusi untuk Persikabo Bogor itu ada 5. Dan terutama untuk Ciro dan Dimas Derajat, 2 pemain ini yang sudah memberikan gol dan asis yang paling benar-benar terlihat kontribusinya untuk Persikabo Bogor sejauh ini. Itu. Lalu kita langsung bahas lini belakang dari Persikabo Bogor bagaimana nanti untuk menghadapi Persebaya Surabaya. Persikabo Bogor dari 17 pertandingan secara keseluruhan itu kemasukan 20 gol dengan persentase 1,18% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-3 dari Persebaya Surabaya. Jadi di pertemuan pertama Persebaya berhasil mencetak kemenangan ya atas Persikabo Bogor dengan skor 3-1. Kita langsung bahas lini belakang dari Persikabo Bogor. Jika kita ikutkan ke segmen papan atas itu batas standarnya 0,8. Dan di sini jelas Persikabo Bogor sudah melebihi dari 0,8. Artinya apa? Artinya Persikabo Bogor di lini belakangnya memang masih sangat kurang baik. Ya bukan sangat lah, kalau kita ikutkan ke segmen papan atas memang jelas terlihat lumayan tinggi ya, berbeda 0,3. Tapi ya itu termasuk kesimpulannya masih cukup kurang baik lah kesimpulannya. Untuk keseluruhannya itu masih kurang baik untuk Persikabo Bogor di 17 pertandingan secara keseluruhannya. Dan bagaimana di 3 pertandingan terakhirnya di lini belakang dari Persikabo Bogor? Apakah ada grafik yang naik di lini pertahanannya? Yuk kita sama-sama bahas 3 pertandingan terakhir Persikabo Bogor. Persikabo Bogor kemarin imbang 0-0 atas Arema Malang, lalu menang 5-0 atas Persiraja Banda Aceh, dan kalah 1-0 dari Persija Jakarta. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Persikabo berhasil mencetak 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Dari 3 pertandingan terakhir, berhasil mencetak 5 gol dengan persentase 1,66% dan kemasukan 1 dengan persentase 0,33%. Langsung kita bahas untuk lini depannya Persikabo Bogor. Di sini Persikabo Bogor dengan persentase 1,66%, kalau kita bandingkan dari 17 pertandingan secara keseluruhan, memang membuktikan bahwa Persikabo Bogor di 3 pertandingan terakhir di lini depannya memang sudah bagus. Tapi perlu digarisbawahi, memang 5 gol yang diciptakan itu hanya melawan Persiraja Banda Aceh. Di 2 pertandingan lainnya seperti kalah lawan Persija dan imbang lawan Arema itu tanpa mencetak gol. Ya mungkin musuhnya juga Persija dan Arema Malang ya. Kita tahu Arema Malang di tim segmen papan atas dan Persija di tim segmen papan tengah. Jadi itu perlu digarisbawahi, kalian yang simpulkan sendiri. Karena kalau kita lihat statistik lini depannya 1,66% dari 3 pertandingan terakhir, ya Persikabo Bogor ini sudah membuktikan bahwa memang di masalah mencetak gol itu sudah tidak ada masalah lagi untuk pemain-pemain Persikabo Bogor. Dan sekarang sedang fokus mencari kemenangan ini. Powernya sudah mencari kemenangan nih Persikabo Bogor. Jadi harus dipertahankan ini depannya, ini sangat bagus ini. Tim segmen papan bawah, tapi statusnya atau standarnya ini sudah masuk ke segmen papan atas ya Persikabo Bogor ini. Jadi perlu diwaspadai, lini depannya juga sudah bagus dan lini belakangnya kita lihat 3 pertandingan terakhir hanya kemasukan 1, yaitu saat lawan Persija saja kalahnya. Lawan Arema kemarin clean sheet dan menang lawan Persiraja juga clean sheet tanpa kemasukan. Dengan persentase 0,33%, artinya Persikabo Bogor jika kita bandingkan dari 17 pertandingan secara keseluruhan, lini belakangnya sangat bagus, grafiknya naik, presentasinya turun. Ya, di lini belakang presentasinya turun tuh bagus ya. Karena tadi kan kita lihat Persikabo Bogor di 17 pertandingan secara keseluruhan masih 1, sekian gitu ya, 1,1 berapa tadi. Dan ini jelas terlihat hanya 0,33. Jadi presentasinya menurun, grafiknya naik. Jadi Persikabo Bogor di 3 pertandingan terakhir memang
sangat terlihat ada perkembangan yang bagus. Grafiknya bagus. Ini harus dipertahankan oleh Persikabo Bogor. Saya kira nanti hasilnya akan membaik jika bisa mempertahankan lini depan dan lini belakang yang konsisten seperti ini. Ya, ini untuk Persikabo Bogor. Jadi kesimpulan besarnya bahwa Persikabo Bogor di lini depannya, jika kita gabungkan ya, kita samakan dari 17 pertandingan dan 3 pertandingan terakhir, Persikabo Bogor ada perkembangan yang bagus, ada grafik yang naik di lini depannya dan lini belakangnya dari kesimpulan 3 pertandingan terakhir. Jadi ini cukup harus diwaspadai ya melawan Persebaya Surabaya, karena Persikabo Bogor ternyata setelah kita mendalami, Persikabo Bogor tidak semudah itu untuk dikalahkan karena ada perkembangan yang bagus dari Persikabo Bogor. Ini harus dipertahankan ya untuk Persikabo Bogor, bagus. Lalu kita bahas Persebaya Surabaya yang nanti akan menghadapi Persikabo Bogor yang berstatus di segmen papan atas Liga Indonesia. Kita langsung bahas Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat keempat dari 17 pertandingan, berhasil mencetak 10 kemenangan, 3 hasil imbang dan 4 kekalahan. Dari 17 pertandingan berhasil mencetak 32 gol dan kemasukan 17. Jadi agregat golnya plus 15 dan poinnya 33. Kita langsung bahas untuk lini depan dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya itu dari 17 pertandingan berhasil mencetak 26 gol dengan rata-rata golnya 32 gol ya. Dari 17 pertandingan berhasil mencetak 32 gol. Tadi saya salah baca data. Dan rata-rata persentasenya 1,88%. Dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-0 atas Persita Tangerang. Kita langsung bahas untuk lini depan dari Persebaya Surabaya. Jika standar dari tim segmen papan atas itu lini depannya 0,5 ya, batas 1,5 batas standarnya. Dan ini Persebaya sudah melebihi 1,88%, artinya Persebaya di masalah power mencetak gol itu benar-benar sudah tidak ada masalah. Ya. Jadi sekarang ini levelnya yaitu power mencetak kemenangan. Dan apa bedanya dengan Persikabo Bogor tadi? Ya, 1,5 dan ini Persebaya 1,8. Artinya konsistensinya saja yang berbeda di masalah power mencetak kemenangan. Karena ini jelas Persebaya Surabaya di lini depannya itu 1,88. Udah berbeda 0,38% dari batas standarnya yaitu 1,5%. Jadi sangat luar biasa untuk masalah power mencetak kemenangan ya yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Ini terlihat sangat mantap. Bukan masalah power mencetak gol ya, tapi power mencetak kemenangan. Jauh di atas levelnya dari mencetak gol. Jadi sangat luar biasa lini depan dari Persebaya Surabaya. Boleh dikatakan juga salah satu tim yang paling banyak mencetak gol ya di Liga Indonesia kalau nggak salah. Iya betul. Persebaya Surabaya salah satu tim yang paling banyak mencetak gol di Liga Indonesia sampai saat ini. Ya, jadi sangat luar biasa untuk Persebaya Surabaya. Kesimpulannya sudah tinggal konsistensi aja untuk power mencetak kemenangan. Bukan power mencetak gol lagi ya, tapi power mencetak kemenangan. Lalu kita bahas juga pemain yang paling banyak berkontribusi sehingga bisa menciptakan gol yang cukup banyak untuk Persebaya Surabaya. Kita lihat top skornya ada Marukawa ya, Taisei Marukawa mencetak 9 gol dibantu dari 1 titik putih. Lalu ini data saya belum update, jadi ini ada Wilson ya. Setahu saya Wilson sih sudah pindah ya, tapi ya ini simpulkan kalian sendiri ya. Wilson ini sebelum pindah mencetak 6 gol dan 3 dibantu dari 3 titik putih. Lalu ada Ricky Kambuaya mencetak 4 gol, lalu ada Bruno mencetak 4 gol dan Samsul Arif 3 gol. Jadi ini kalau Wilson, saya nggak terlalu mengerti berita transfer, tapi setahu saya Wilson sudah nggak ada. Jadi ada 4 saja top skor dari Persebaya Surabaya sejauh ini. Lalu di top assist ada Taisei Marukawa kembali yang menciptakan 4 assist. Ya, cukup luar biasa memang Taisei Marukawa. Lalu ada M. Ferdinand mencetak 4 assist. Lalu ada A. Setiawan mencetak 2 assist. Dan ada Wilson mencetak 2 assist. Ya, Wilson kembali nih. Kayaknya sudah out ya. Jadi total ini di top assist ada 3. Jadi jika kita gabungkan ya dari top skor dan top assist. Kita hitung sama-sama ada Marukawa yang mencetak 9 gol dan 6 assist.
Lalu ada Ricky Kambuaya mencetak 4 gol. Lalu ada Bruno mencetak 4 gol dan Samsul Arif mencetak 3 gol. Lalu ada M Ferdinand mencetak 4 assist dan A Setiawan mencetak 2 assist ya. Jadi ada 6 pemain dari Persebaya Surabaya yang paling banyak memberikan kontribusi sejauh ini. Dan terutama untuk Taisei Marukawa yang menjadi momok menakutkan nanti tentunya untuk Persikabo Bogor ya. Jadi ini perlu diwaspadai Taisei Marukawa, sayap kanan dari Persebaya Surabaya ya. Oke, kita langsung bahas lini belakang dari Persebaya Surabaya bagaimana. Persebaya Surabaya dari 17 pertandingan itu kemasukan 17 gol ya, kemasukan 17 gol dengan persentase 1,00% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-3 dari PSM Makassar. Langsung kita bahas dari lini belakang Persebaya Surabaya bagaimana. Persebaya Surabaya kalau kita ambil standarnya ya untuk tim segmen papan atas itu 0,8 ya, batas maksimalnya lah untuk dikatakan bagus ya, baik dan bagus di sektor pertahanan. Tapi ini Persebaya sudah melebihi dari 0,8, berbeda 0,2, udah 1,00%, artinya Persebaya Surabaya di pertahanannya masih sedikit kurang baik. Sedikit saja, masih sedikit kurang baik. Lebih bagusnya itu di angka 0,6, 0,7 ya, atau mungkin 0,8 lah pas di standarnya. Tapi ini jelas di atas dari 0,8, artinya pertahanan Persebaya Surabaya di 17 pertandingan secara keseluruhan ini sedikit saja kurang baik. Tapi nanti kita lihat 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya bagaimana, apakah grafiknya ada peningkatan di sektor belakangnya dan ada penurunan persentasenya untuk lini belakang Persebaya Surabaya. Kita sama-sama lihat dan kita simpulkan di 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya bagaimana. Persebaya Surabaya kemarin menang 3-1 atas Bali United, luar biasa. Lalu menang 0-3 dari Persib Bandung, luar biasa. Dan menang 2-0 atas Barito Putra. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya belum pernah terkalahkan alias win streak. Dan mencetak 8 gol dan kemasukan 1 dengan persentase mencetak golnya 2,66% dan persentase kemasukannya 0,33%. Jadi kita simpulkan saja 3 pertandingan terakhirnya di lini depannya berhasil mencetak 8 gol dengan persentase 2,66%. Jika kita bandingkan dari 17 pertandingan secara keseluruhan, memang Persebaya membuktikan bahwa levelnya Persebaya Surabaya ini di power mencetak kemenangan. Udah itu saja. Tinggal konsistensinya aja Persebaya Surabaya di lini depannya. Itu sudah ke levelnya power mencetak kemenangan ya. Power mencetak kemenangan, menciptakan kemenangan. Ini lini depannya Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir. Jadi kesimpulannya sesuai dari 17 pertandingan secara keseluruhan ya, luar biasa lini depannya Persebaya Surabaya. Terus memberikan gol ya. Lalu di lini belakangnya hanya kemasukan 1 dengan persentase 0,33% ya. Kemasukan satunya itu kemarin lawan Bali United. Jadi jelas bahwa jika kita bandingkan 3 pertandingan terakhir dan 17 pertandingan secara keseluruhan, di lini belakang Persebaya Surabaya itu ada grafik yang naik dan persentase yang turun. Jadi di lini belakang persentasenya turun itu bagus ya, karena tadi kan 17 pertandingan secara keseluruhan Persebaya Surabaya di lini belakangnya 1,00% dan 3 pertandingan terakhir hanya 0,33%. Jadi grafiknya naik, presentasinya turun di lini belakangnya. Jadi kesimpulannya apa? Sangat bagus untuk Persebaya Surabaya. Ada peningkatan, ada perkembangan di lini belakangnya ya, yang semakin solid ya, semakin mantap, rapat ini. Jadi kesimpulannya bahwa lini depan dari Persebaya Surabaya sudah tinggal levelnya konsisten aja di lini depannya. Karena power mencetak kemenangannya ini sudah mantap. Tinggal konsistensi aja udah. Lalu di lini belakangnya ternyata Persebaya Surabaya di setiap pertandingan demi pertandingan itu grafiknya bagus. Bahkan saya lihat di 5 pertandingan terakhir ini tanpa kemasukan 6, bahkan 6 pertandingan terakhir ya. 5, berarti 6 ya 6. Hanya lawan Bali United saja kemasukan. Jadi 5 pertandingan terakhirnya sebelum melawan Bali United ini tanpa kemasukan Persebaya Surabaya. Jadi sangat luar biasa untuk Persebaya Surabaya. Dan informasi tambahan, Persebaya Surabaya ini 11 pertandingan secara beruntun belum pernah kalah ya. Menciptakan 8 kemenangan dan 3 hasil imbang. Jadi boleh dibuktikan dengan data yang sesuai dari Persebaya Surabaya
yaitu hasilnya 11 pertandingan tanpa terkalahkan ya. Ini data yang fakta, sesuai data yang fakta ya dan real dari Persebaya Surabaya. Jadi cukup luar biasa Persebaya Surabaya. Jadi saya sudah mempreview berdasarkan dari data baik Persikabo Bogor dan Persebaya Surabaya. Sekarang saatnya kita sama-sama untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau yang sedikit belum diunggulkan dari masalah. Nanti saya bagi ya kesimpulan yang tadi saya sudah preview. Ayo kita sama-sama membahas terlebih dahulu dari data klasemen. Persebaya Surabaya itu di peringkat keempat dengan perolehan 33 poin. Dan Persikabo Bogor berada di peringkat ke-13 dengan memperoleh 19 poin ya. Artinya jelas bahwa dari masalah peringkat Persebaya lebih diunggulkan karena peringkat klasemen itu menunjukkan kualitas suatu tim. Baik permainannya, baik kualitas pemain-pemain yang dimiliki itu jelas ya. Jadi dari masalah peringkat klasemen Persebaya tetap masih diunggulkan. Dan juga segmennya ya, jika Persebaya di segmen papan atas dan Persikabo Bogor di segmen papan bawah. Jadi dari peringkat dan segmen jelas Persebaya yang diunggulkan karena ini perbedaan poinnya ini 14 ya kalau boleh dibilang. Iya 14 poin perbedaannya. Jadi jelas cukup jauh perbedaan poinnya. Jadi dari data klasemen dan juga segmennya Persebaya Surabaya kesimpulannya yang diunggulkan. Lalu kita bahas untuk lini depan dari Persebaya Surabaya dan Persikabo Bogor. Kita bahas dari Persebaya dulu. Dari 17 pertandingan itu berhasil mencetak 32 gol dengan persentasenya 1,88%. Dan Persikabo Bogor dari 17 pertandingan itu berhasil mencetak 26 gol dengan persentase 1,53%. Jadi artinya dari 17 pertandingan secara keseluruhan Persebaya dan Persikabo ini boleh dianggap seimbang. Walaupun memang Persebaya Surabaya lebih kelihatan mantap ya untuk mencetak kemenangan. Karena kedua tim ini kenapa dikatakan seimbang? Karena sama-sama sudah di level power mencetak kemenangan. Walaupun memang Persebaya Surabaya lebih terlihat mantap ya untuk mencetak kemenangannya. Dan di 3 pertandingan terakhir, jika Persebaya Surabaya berhasil mencetak 8 gol dengan persentase 2,66% dan Persikabo Bogor mencetak 5 gol dengan persentase 1,66%. Nah, di sini memang boleh dianggap seimbang kembali. Kenapa seimbang? Karena sama-sama udah di atas 1,5%. Ya, walaupun memang kembali lagi terlihat Persebaya Surabaya tetap mantap di masalah power mencetak gol. Jadi kesimpulannya untuk kedua tim ini ya, berdasarkan dari standarnya itu seimbang. Tapi kalau dilihat dari masalah ini karena berbeda sekali ya, perbandingannya terlalu juga lumayan jauh masalah mencetak golnya. Persebaya Surabaya itu masih sangat terlihat mantap. Ya, sangat terlihat mantap di lini depannya ketimbang dari Persikabo Bogor. Walaupun kesimpulannya kedua tim ini sama-sama sudah di level mencetak kemenangan. Hanya saja powernya aja yang berbeda. Terlihat Persebaya Surabaya lebih powernya itu terlihat lebih konsisten. Baik di 17 pertandingan keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir. Maka dari itu kesimpulannya di lini depannya tetap Persebaya Surabaya yang lebih diunggulkan karena powernya saja, bukan masalah levelnya. Kalau levelnya itu sudah sama kedua tim ini mencetak kemenangan, tapi powernya untuk mencetak kemenangan itu Persebaya Surabaya lebih diunggulkan di 17 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir. Maka dari itu lini depannya jatuh kepada Persebaya Surabaya. Dan di lini belakangnya, jika Persebaya Surabaya di 17 pertandingan secara keseluruhan itu kemasukan 17 gol ya dengan persentase 1,00%. Dan Persikabo Bogor dari 17 pertandingan itu kemasukan 20 dengan persentase 1,18%. Jadi di sini jelas kedua tim sama-sama di atas dari standar, yaitu di angka 1 ya, sama-sama di angka 1% sekian. Jadi jelas kedua tim ini di 17 pertandingan secara keseluruhan seimbang. Ya, seimbang. Kesimpulannya masih sedikit kurang baik. Ya, ini kesimpulannya dari 17 pertandingan secara keseluruhan. Dan 3 pertandingan terakhir jika Persebaya Surabaya itu hanya kemasukan 1 dengan persentase 0,33% dan Persikabo Bogor juga sama kemasukan 1 dengan persentase 0,33%. Artinya kedua tim ini seimbang di 3 pertandingan terakhir.
Jadi kesimpulannya untuk lini belakang kedua tim kita ambil dari 17 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir itu seimbang ya. Ini datanya, kalian bisa simpulkan sendiri juga. Jadi itu saja ya data yang bisa saya berikan kepada kalian, karena ini sudah cukup ya memberikan kesimpulan. Jadi ini kesimpulannya di masalah peringkat klasemen Persebaya Surabaya, di masalah segmen Persebaya Surabaya juga yang diunggulkan, dan di lini depannya Persebaya Surabaya dengan digarisbawahi powernya yang lebih besar ketimbang Persikabo Bogor, dan di lini belakangnya itu seimbang kedua tim ini. Di 17 pertandingan secara keseluruhan itu sama-sama kurang baik, tapi di 3 pertandingan terakhir baik Persikabo Bogor dan Persebaya Surabaya itu ada grafik yang meningkat, perkembangan yang bagus di sektor lini belakangnya ya. Jadi kesimpulannya seimbang untuk lini belakangnya. Dan dengan kesimpulan seperti ini, maka dari itu di prediksi tertinggi atau prediksi pertama sesuai dari data ini, Persebaya Surabaya yang diunggulkan menang dengan persentase 70%. Dan jika Persebaya memang menang ya skornya, kalau kita lihat historinya ya antara 2-0 atau mungkin 3-1. Apakah bisa clean sheet tanpa kemasukan? Ya kita lihat lagi bahwa Persebaya Surabaya selalu mencetak golnya lebih dari 2 dan pertahanannya juga dari 6 pertandingan terakhir hanya kemasukan 1 gol ya. Jadi bisa clean sheet ya bisa, tapi dengan Persikabo Bogor yang tadi kita simpulkan juga di lini belakangnya ada perkembangan yang bagus. Ya itu kesimpulannya, kita lihat apakah Persebaya Surabaya bisa menjaga clean sheet dan juga mencetak lebih dari 2 gol. Kita sama-sama besok lihat. Dan di prediksi kedua yang tentunya juga bisa terjadi hasil imbang dengan persentase 20%. Kenapa hasil imbang ini bisa terjadi? Karena Persikabo Bogor dan Persebaya Surabaya di lini belakangnya sudah sama-sama bagus. Dan di lini depannya memang kedua tim ini seimbang, tapi Persebaya Surabaya memang lebih terlihat powernya lebih baik ketimbang Persikabo Bogor. Jadi kesimpulannya hasil imbang tetap ada dengan persentase 20%. Dan di prediksi ketiga yang paling terkecil Persikabo Bogor yang bisa mencetak kemenangan. Jadi tadi hasil imbangnya saya belum memberitahu. Hasil imbangnya itu skornya antara 1 sama atau 2 sama ya. Dan Persikabo Bogor jika berhasil memberi kejutan ya kemenangannya antara 1-0 atau mungkin 2-1 lah itu. Tapi paling ideal sih 1-0 lah, menang tipis atas Persebaya Surabaya jika Persikabo Bogor menang. Jadi kesimpulannya berdasarkan kesimpulan preview tadi sesuai dari data, Persebaya Surabaya yang diunggulkan menang dengan skor antara 2-0 atau mungkin 3-1. Dan di sini memang Persikabo Bogor hanya sedikit saja persentase kemenangannya karena itu berdasarkan dari data ya, bukan karena saya membela Persebaya atau lebih mengunggulkan Persebaya, enggak. Tapi kalian juga sama-sama tadi menyimpulkan ya. Dan di sini itu belum tentu fix benar Persebaya pasti menang, itu belum tentu. Ini hanya kesimpulan persentase terbesar berdasarkan data. Belum tentu di pertandingan nanti bagaimana. Ya bisa saja hasil imbang, bisa saja Persikabo Bogor justru yang bisa menang lawan Persebaya Surabaya. Maka dari itu saya simpulkan pertandingan sepak bola itu tidak ada yang bisa diprediksi dan ini juga belum tentu fix benar. Dan kalian harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi apakah berdasarkan data ini akan benar Persebaya akan menang atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau Persikabo Bogor yang berhasil memberi kejutan untuk memenangkan pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Jadi ada hal positif walaupun Persikabo Bogor ada di persentase terkecil, tapi jika bisa menang melawan Persebaya Surabaya itu akan membangkitkan data yang bagus di kedepannya untuk Persikabo Bogor. Dan Persebaya Surabaya kita lihat konsistensinya apakah akan benar sesuai data ini akan menang. Kita sama-sama lihat besok pertandingannya. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah menonton hingga akhir, terutama yang tanpa di skip. Respect banget buat kalian. Nanti kita bahas di prediksi skor selanjutnya. See you.